Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasi. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, ada hal yang sangat penting yang saya mau bagikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini, ya berhubung karena beberapa waktu terakhir ini memang saudara-saudara kita yang dari Muslim ini sepertinya kepo ya dengan film His Only Son, dan akhirnya beberapa juga komentar-komentar dari para pendeta yang akhirnya memberikan penjelasan soal film itu, karena memang kita melihat bahwa film itu kan berkisah dari Alkitab atau kitabnya orang Kristen, tapi ada saja dari saudara-saudara kita ini, apalagi seorang Dewan Perwakilan Rakyat ya, yaitu Pak Aceh Hasan Sadzili yang memberikan komentar ya, sampai dia katakan bahwa film ini harus di take down ya, atau tidak lagi ditayangkan di Indonesia. Oke teman-teman, dan tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak kita untuk mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Luis Prasetyo di sini, dan ini dia videonya ya, kita akan lihat bersama. Kali ini kita akan bahas soal fakta tentang Hagar yang sangat-sangat menyakitkan bagi orang-orang Muslim. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata versinya berbeda, guys. Dan inilah fakta-fakta yang penting yang kalian semua harus ketahui. Fakta pertama, Hagar ternyata adalah seorang budak, guys. Dia adalah seorang hamba budak yang berasal dari Mesir. Jadi kalau kita melihat bahwa Hagar ini merupakan kebanggaan mungkin bagi mereka, tapi ternyata faktanya tidak. Karena Hagar ini hanyalah seorang budak ataupun pembantu yang dimiliki oleh Sarai. Yang memang kalau pada zaman itu ya dia inilah yang membantu segala pekerjaan dari nyonyanya. Dan ini jelas fakta yang sangat-sangat berbeda karena bagi mereka Hagar adalah seorang putri dari Mesir. Dan kalau dilihat ya kalau seorang putri dari Mesir kenapa bisa dia jadi budak dari Sarai gitu kan? Ya, dan juga kalau misalnya karena peperangan kemudian jadi budak, emangnya Abraham perang sama Mesir? Kan nggak ada fakta-fakta sejarahnya yang mengatakan hal ini. Jadi memang fakta ini penting untuk diketahui sebab karena karena memang, Hagar ini adalah seorang pembantu atau budak. Fakta yang kedua, ternyata Sarai ini mendorong suaminya untuk menikahi Hagar karena dia mulai ragu bahwa Tuhan akan menjanjikan seorang anak. Jadi kita tahu ya bahwa Allah sudah menjanjikan seorang anak kepada Sarai bahwa kamu pasti akan memiliki anak gitu. Tapi karena keraguan ini dan enggak hamil-hamil saya ini. Akhirnya Sarai menyodorkan, "Oh Kak, udah ini Bram. Abram ini ada pembantuku, kamu nikahin aja, kamu kawinin aja supaya nanti punya anak untuk saya dan kamu." Tapi faktanya adalah ternyata ya Hagar ini karena emaknya, ya jelas dia juga nggak mau menyerahkan anaknya kepada Sarai kan gitu kan. Karena kan memang itu kan anaknya Hagar gitu kan. Ya orang tua mana yang mau menyerahkan ke orang lain kan. Jadi memang kalau kita lihat dalam case ini sebenarnya kesalahan itu terdapat di pihaknya Sarah, benar. Karena tidak seharusnya Abraham itu menghampiri Hagar. Tidak seharusnya, karena Ya, Tuhan ya, saya tidak setuju ya, pernah memerintahkan sedikit pun kepada Abraham betul. atau memerintahkan pada Sarai dan mengatakan tolong kalian berikan Hagar itu untuk melanjutkan keturunan Betul dari sekali. Abraham. Apakah sepanjang Alkitab ada fakta perintah Tuhan untuk mengambil Hagar? Nggak ada kan? Karena pure, murni ini karena keinginan daging dari seorang Sarai. Bukan keinginan ilahi yang Tuhan mau lakukan oleh Sarah dan Abraham. Hagar adalah sebuah kesalahan.
Dan itulah kenapa sebenarnya tidak seharusnya terjadi Abram menghampiri Hagar. Yang ketiga, fakta menariknya adalah memang yang namanya Ismail itu tetaplah seorang budak dan ditolak oleh Tuhan. Satu kali Abraham mengatakan pada Tuhan, Tuhan please tolong terimalah ini Ismail di hadapanmu. Kan ini juga anakku. Tapi Tuhan bilang apa? No, tidak. Tidak sama sekali. Kamu akan punya anak dari Sarai. Namanya Ishak gitu loh. Jadi Ismail ini tidak akan menjadi ahli waris bagimu. Tuhan tolak. Faktanya Tuhan menolak Hagar dan Ismail untuk masuk dalam perjanjian Allah. Jadi jelaslah bahwa ini fakta ini pasti menyakitkan gitu loh. Karena harapan besar bagi mereka itu kan Ismail ini karena katanya ini ya nggak tahu faktanya katanya ini adalah nenek moyang dari nabinya mereka begitu loh. Tapi kalau nabinya mereka itu adalah seorang Arab, nah ini menarik lagi fakta selanjutnya yaitu ternyata Hagar adalah orang Mesir. Ismail menikah lagi dengan perempuan Mesir. Jadi kalau memang nenek moyang dari nabinya mereka adalah orang keturunan dari Hagar dan Ismail, maka memang mereka harusnya sebenarnya orang Mesir dia kan, bukan Arab begitu. Ya tapi ini fakta selanjutnya. Fakta yang lain adalah Ismail dia membuli Ishak. Tindakan pembulian terhadap Ishak ini kemudian membuat Sarai kesal. Betul. Dan tidak hanya membuat Sarai kesal, Sarai meminta supaya Abraham mengusir Ismail. Dan ini kejadian. Kemudian Ismail diusir. Ismail diusir dan kemudian dia pergi ke satu daerah yang mana di daerah tersebut kering, tidak ada air. Dan kemudian menangislah mereka kepada Tuhan, Tuhan berikan air. Dan menariknya air inilah yang kemudian membuat mereka masih tetap hidup. Ya, ulasan menarik lagi tentang Hagar dan Sarai. Ini jelaskan dalam kitab Galatia dengan jelas ya. Itu Galatia pasal 4. Teman-teman coba buka di ayat 21 sampai dengan ayat 31. Oke, saya stop dulu teman-temannya. Jadi kalau saya melihat di sini bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh seorang Luis Prasetyo, ini memang kesalahan dari Sarah ya, di mana pada saat itu kan dia yang meragukan janji Tuhan, padahal betul-betul pada saat itu seorang Abraham mendapatkan janji daripada Tuhan bahwa dia akan diberikan keturunan oleh Tuhan Allah ya, sampai Tuhan menjanjikan bahwa keturunannya akan sama ya seperti bintang di langit dan juga seperti pasir ya di pantai gitu ya. Jadi artinya di laut maksud saya. Jadi di sini tetap saja bahwa mau tidak mau apa yang dilakukan oleh Sarah yang dimana dia harus merelakan ya Hagar yaitu seorang gundiknya untuk dikawini atau dinikahi oleh seorang Abraham. Padahal jelas-jelas itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan gitu ya. Sehingga kita melihat di sini pada akhirnya memang pada saat itu juga Hagar melahirkan seorang anak untuk Abraham yaitu yang diberi nama Ismail. Tapi lihat teman-teman di mana ketika Tuhan Allah melihat bahwa Abraham telah mendapatkan anak dari seorang gundiknya yaitu yang bernama Ismail, dikatakan bahwa itu bukanlah yang menjadi penyambung daripada keturunannya Abraham ya, karena tetap saja bahwa keturunan Abraham itu yang dikehendaki dan dijanjikan oleh Tuhan itu adalah benar-benar dari istrinya yaitu Sarah. Sehingga pada kemudian nanti kita melihat bahwa akhirnya Sarah mendapatkan anak ya dan diberikan nama Ishak, dan itulah yang menjadi anak yang akan melanjutkan keturunan daripada seorang Abraham. Oke teman-teman ya, oke kita akan lanjut saja dulu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Luis Prasetyo di sini ya.
Ini sudah mau selesai juga ini. Kakak coba membacanya ya. Oke. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Dalam ayat ini dibandingkan antara keturunan Hagar dan juga keturunan Sarah. Hagar yang adalah anak keturunan budak kemudian dibandingkan dengan Sarah yang adalah perempuan merdeka. Di ayat 23, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hamba itu diperanakkan menurut daging dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini maksudnya apa? Kedagingan Abraham dan Sarah mengakibatkan adanya Ismail. Artinya seperti yang saya jelaskan tadi, agar dia tidak sabar menunggu janji Tuhan, kemudian dia suruh Abram untuk mempunyai anak bersama dengan Hagar. Itu karena keinginannya, Tuhan nggak suruh. Tetapi dikatakan di sini Betul, betul. Ishak itu sebenarnya karena janji Allah. Allah sudah janji bahwa Yes, anak ini kan akan ada gitu betul. kan. Nah, dijelaskan di ayat 24, ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai yang melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Sebenarnya di sini menggambarkan tentang keselamatan yang berasal dari keturunan Ishak dan juga ketidakadaan keselamatan dari keturunan Ismail. Perhambaan dan perbudakan dibandingkan dengan merdeka. Ini maksudnya apa? Kita ini adalah berasal dari keturunan Sarah, yang mana kita sudah percaya kepada Mesias yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Karena kepercayaan dan iman kita inilah, maka kita ini disebut orang-orang yang merdeka. Dan fakta inilah yang fakta benar-benar luar biasa yang kita bisa miliki. Sehingga kalau dikatakan siapa yang memiliki ahli waris sorgawi, ya kita yang percaya pada Tentunya Ishak Kristus. lah ya. Karena Kristuslah keturunan dari Ishak Ya, yang dijanjikan betul sekali. itu. Ya kira-kira inilah beberapa fakta tentang Hagar yang mungkin menyakitkan ya. Tapi itulah fakta, bukan Betul sekali. katanya. Oke, terima kasih Luis Prasetya sini. God be with you all. Oke, luar biasa sekali teman-teman ya. Apa yang tadi kita sudah dengarkan dari pemaparan seorang hambanya yang satu ini ya. Luar biasa Tuhan pakai dalam plan pekerjaan Tuhan. Jadi jelas saja. Jadi orang siapapun dari agama manapun dia yang mengatakan bahwa bukan Ismail yang hampir dikorbankan oleh Abraham sesuai dengan apa yang menjadi ujian kepada seorang Abraham ketika Tuhan menguji dia untuk mempersembahkan anaknya menjadi korban bagi Tuhan ya. Jadi jelas saja bahwa anak yang dimaksud di sini adalah sudah pasti adalah anak yang dilahirkan oleh istri sah dari seorang Abraham, yaitu Ishak teman-temannya ya. Jadi mau tidak mau di sini ya siapapun yang mendengarkan ini semoga saja terberkati dengan apa yang saya bagikan ini teman-teman ya. Ini harus saya selesaikan karena kebetulan di tempat ini juga sedang ada anak-anak PAUD kita yang sedang belajar dan sedikit agak terganggu ya, agak bising. Sebab itu semoga apa yang saya bagikan ini sekali lagi boleh menjadi berkat bagi kita semua dan selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.